yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya lebih baik dijauhi, ya. Kalau tidak makruh disukai, tidak disukai oleh agama, jatuhnya bisa haram. Tidak cukupkah nasihat-nasihat ini menjadi sebuah wejangan hidup? Bahwa yang Nabi haramkan, yang Allah haramkan adalah tuntunan dalam agama. Pandai-pandailah memanfaatkan hidup yang singkat ini untuk meninggalkan yang jelas Allah haramkan. Itu bukti iman kita kepada Allah. Bukan malah mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Subhanallah. Bagaimana datang kebaikan dengan cara mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Musik sama Al-Quran tidak akan ketemu. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, Nabi SAW mengatakan musik adalah mazamirus syaitan. Dalam hadis, tadi ayatnya sudah saya sebutkan, ini hadisnya adalah musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Anak-anak beracunnya syaitan. Musik sama Al-Quran seperti minyak sama air, tidak bisa ketemu. Mustahil. Antum kalau masih dengar musik, maka secara otomatis susah untuk bisa menerima Al-Quran. Jangan gunakan bahasa sulit, nggak ada kata sulit. Di sini misalnya, sulit saya meninggalkan, kayak tadi misalnya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Sekarang detik ini azamkan dalam hati, berdoa sama Allah, saya mau tinggalkan, tinggalkan. Lagi jenuh gimana? Dengar Al-Quran. Kalau masih jenuh itu berarti syaitan, baca isti'adzah. Terutama kalau kita bisa mendengarkan Al-Quran dengan terjemahannya, gitu kan? Tidak ada teman-teman sekalian, majelis ilmu begini nggak ada orang jenuh. Ya, orang hadir kalau memang penyampainya benar, kita juga ikhlas, yang menyampaikan ikhlas, yang hadir ikhlas, maka kita akan mendapatkan manfaatnya, gitu kan? Kita akan merasa ada perubahan-perubahan yang akan kita dapatkan, gitu kan? Jadi memang bisa, bukan tidak bisa. Ya, jadi harus bisa ditinggalkan. Kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang kafir membuat orang-orang tidak bisa mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan wal ghaufi. Kalian ucapkan ucapan-ucapan yang kosong. Ucapan-ucapan yang tidak berguna. Supaya orang itu meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Disebutkan salah satu gaya orang-orang Arab itu dengan menyanyi-nyanyi. Supaya orang nggak baca Al-Quran Al-Karim. Dan sekarang pun kita lihat umat Islam lebih sering mendengarkan nyanyian, menyanyi-nyanyi daripada baca Al-Quranul Karim. Oh, TikTok, ya. Jadi begini, segala hal yang tidak melahirkan manfaat, minim hal-hal positif, itu dinilai makruh oleh syariat, ya, tidak disukai. Apalagi jika hal yang dikerjakan itu lebih cenderung kepada nilai maksiat, ya, padahal yang diharamkan oleh nilai agama. Ya misal tampilan-tampilan yang ya erotis, ya gerakan-gerakan yang mengundang syahwat, ya, atau ada hal-hal yang bertentangan langsung dengan nilai agama, maka dia masuk dalam kaidah ma yuaddi ilal haram fahuwa haram. Ya, segala yang menyebabkan atau menunjukkan kepada yang haram, maka perangkat itu pun bisa haram hukumnya untuk dimainkan. Ya, karena itu ada kaidah mengatakan begini, ittaqu mawadhi'at tuham. Ya, jadi mesti hati-hati di ruang hal-hal yang bisa menghadirkan fitnah atau menghadirkan juga hal-hal yang buruk dalam persepsi agama. Jadi kalau saran saya, ya lebih baik dijauhi, ya. Kalau tidak makruh disukai, tidak disukai oleh agama, jatuhnya bisa haram. Ya, paham? Walah.
Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ula dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy-sya'r, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya,
Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dzambin khatamahu Allahu binar atau la'nah atau azab atau ghadab fa huwa kabirah. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqaiqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli wa la daki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ula. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna ka'asnimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, 'ariyat, ma'ilat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan
bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ada istilah baru di kalangan anak-anak muda, TikTok. Mereka betul-betul mencampur adukan antara kehidupan dan gayanya dengan musik. Padahal jelas Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Allah sudah mengatakan dengan tegas dalam surat Luqman ini, ada sebagian manusia nanti yang menghalalkan musik. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azif. Tidak cukupkah nasihat-nasihat ini menjadi sebuah wejangan hidup, bahwa yang Nabi haramkan, yang Allah haramkan adalah tuntunan dalam agama. Pandai-pandailah memanfaatkan hidup yang singkat ini untuk meninggalkan yang jelas Allah haramkan. Itu bukti iman kita kepada Allah, bukan malah mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Subhanallah, bagaimana datang kebaikan dengan cara mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Sebagian orang ada yang memperjualbelikan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, gitu kan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan ini adalah demi Allah musik. Sahabat Nabi pada zaman itu masih belum terlalu canggih kayak kita sekarang, alat-alat musik, dan ada alat musik waktu itu, sudah ada. Terkenal di Persia, di Romawi, tapi mereka sama sekali sudah tahu dan mereka mengatakan ini adalah musik. Musik sama Al-Quran tidak akan ketemu. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, Nabi SAW mengatakan musik adalah mazamirus syaitan. Dalam hadis, tadi ayatnya sudah saya sebutkan, ini hadisnya adalah musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Anak-anak beracunnya syaitan. Musik sama Al-Quran seperti minyak sama air, tidak bisa ketemu. Mustahil. Antum kalau masih dengar musik, maka secara otomatis susah untuk bisa menerima Al-Quran. Jangan gunakan bahasa sulit, nggak ada kata sulit. Di sini misalnya, sulit saya meninggalkan, kayak tadi misalnya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Sekarang detik ini azamkan dalam hati, berdoa sama Allah, saya mau tinggalkan. Lagi jenuh gimana? Dengar Al-Quran. Kalau masih jenuh itu berarti syaitan, baca isti'adzah. Terutama kalau kita bisa mendengarkan Al-Quran dengan terjemahannya, gitu kan? Tidak ada teman-teman sekalian, majelis ilmu begini nggak ada orang jenuh. Ya, orang hadir kalau memang penyampainya benar, kita juga ikhlas, yang menyampaikan ikhlas, yang hadir ikhlas, maka kita akan mendapatkan manfaatnya, gitu kan? Kita akan merasa ada perubahan-perubahan yang akan kita dapatkan, gitu kan? Jadi memang bisa, bukan tidak bisa. Ya, jadi harus bisa ditinggalkan. Kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang kafir membuat orang-orang tidak bisa mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan wal ghaufi. Kalian ucapkan ucapan-ucapan yang kosong. Ucapan-ucapan yang tidak berguna. Supaya orang itu meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Disebutkan salah satu gaya orang-orang Arab itu dengan menyanyi-nyanyi. Supaya orang nggak baca Al-Quran Al-Karim. Dan sekarang pun kita lihat umat Islam lebih sering mendengarkan nyanyian, menyanyi-nyanyi daripada baca Al-Quranul Karim. Dan ini termasuk usaha untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran. Sampai ucapan musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi, ketika mereka tahun 65 itu mau menyerang Mesir, ya, mau mengambil Palestina pada waktu itu, apa kata mereka? Ka'sun wa ghaniyah. Ka'sun wa ghaniyah. Satu gelas minuman dan satu biduan. Itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu midfa, 1000 meriam. Mereka tahu kekuatan umat Islam di Al-Quranul Karim. Makanya dibikin oleh orang-orang kafir bagaimana orang-orang tidak bisa mendengarkan Al-Quranul Karim. Kalau sekarang kita lihat hiburan-hiburan di mana-mana. Itu salah satu usaha untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quranul Karim. Dan kita lihat jemaah,
Orang kalau sudah mendengarkan nyanyian itu, tenggelam dalam nyanyian itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, anak-anak muda sekarang di masjid ini, ana sering katakan, sebenarnya yang datang ke masjid itu orang udah pada benar semua. Udah baik-baik, ya udah pada sholat, udah mau kebaikan. Tapi antum lihat, kalau konser musik, yang datang pakai baju hitam, sama tengkorak-tengkorak, iya, mereka nggak datang ke rumah Allah, enggak. Mereka lebih cinta dengan yang seperti itu. Dan itu banyak di negeri kita. Acara-acara di televisi yang membuat orang meninggalkan Al-Quranul Karim. Maka perlu kita memboikot itu beberapa TV yang ada. Nggak perlu ditonton. Itu termasuk mengganggu kita dari membaca Al-Quranul Karim. Jadi kalau dikatakan apa hubungan lagu-lagu, mau nyanyian-nyanyian dengan gangguan dakwah Rasulullah SAW, itu salah satu yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran Karim. Dan kita harus belajar apa sih sebenarnya hukum musik dan lagu-lagu itu, supaya kita tahu jangan sampai anak Quran gak hafal. Sebagian anak-anak itu Masya Allah hafal lagu ini lagu itu, sampai ada orang tua dulu antum ingat ada lagu apa? Cecak Rowo. Nah, tuh anak kecil-kecil pada hafal. Bapaknya seneng, lihat-lihat, anak-anak bisa. Masya Allah. Maka hati-hati jemaah. Tolonglah orang tua lah. Orang tua berusaha untuk meninggalkan yang seperti itu. Kita lihat perjuangan Rasul SAW. Begitu dahsyatnya. Masa sekarang kita tinggal mengamalkan Islam itu berat banget. Nggak perlu kita dipukulin sholat. Nggak perlu. Dulu mereka Nabi SAW sujud, itu dikasih di pundak Nabi SAW, itu rahimnya onta dengan darah dan kotoran, beliau sampai berdiri nggak bisa. Sahabat tidak ada yang bisa bantuin beliau SAW, karena mereka takut dengan orang-orang kafir Quraisy ini. Apa yang terjadi? Dipanggil putrinya Fatimah. Karena orang-orang Arab bagaimanapun masih menghormati wanita mereka. Datang tuh Fatimah, dia dorong tuh yang ada di pundak Nabi SAW, sambil dicela tuh orang-orang sama Fatimah radhiyallahu taala anha. Masa kita sekarang mau mengamalkan Islam yang benar? Udkhulu fis-silmi kafah. Sudah tinggal jalanin, ndak usah ribut-ribut kita jamaah. Tolonglah jamaah, tolong waktunya kita bangkit kembali. Alhamdulillah rumah-rumah Quran sudah banyak. Dulu nggak ada rumah Quran. Tempat-tempat tahfidz nggak ada. Anak-anak di sekolah yang diajarin malah bagaimana anak itu pinter musik, ngaji nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting bisa musik. Bahkan kesenian yang ada seperti itu di berbagai sekolahannya. Hadza wallahu a'lam bishawab.